Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kami semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekurangan apapun kita pada hari ini. Baiklah, untuk tahun ini Bapak mengajar untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Walaupun kita sudah saling mengenal, tetapi masih banyak yang belum Bapak kenal. Maka dari itu, Bapak meminta kepada kalian nantinya untuk memfoto diri sendiri dan juga menulis namanya dan kirim melalui WA kepada Bapak semuanya, agar nantinya kita lebih saling mengenal satu sama lain dan mempermudah Bapak untuk mengisi nilai dan absensi untuk kegiatan kita sehari-hari. Baiklah, kepada anak-anak kami, Bapak persilakan untuk membuka buku Pancasila atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Itu bab 1, halaman 1, yaitu bab 1 yang pertama, memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Baik, jadi sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih arti atau pengertian daripada Pancasila. Pancasila secara etimologis itu adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu ada panca yang artinya adalah 5, ya, artinya adalah 5. Kemudian sila yang artinya adalah batu sendi atau alas atau dasar. Atau dengan kata lain bisa juga dikatakan sila ini artinya adalah peraturan tingkah laku yang baik, yang dalam bentuk positif, ya. Jadi Pancasila juga secara harfiah dasar yang memiliki 5 unsur, ya. Kita sama-sama mengetahui, kita ketahui Pancasila ini memiliki 5 sila. Itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu persatuan Indonesia, lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, Pancasila adalah sebuah julukan dari 5 dasar kehidupan dan pandangan masyarakat sebagai warga negara. Dan warga negara harus wajib mendukung dan mampu mengkondisikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, anak-anak kami boleh melihat pada gambar itu juga tertulis di halaman 1, ya. Ayo hidup berpancasila. Dari gambar, bekerja keras untuk masa depan bangsa merupakan salah satu bentuk hidup berpancasila. Dari gambar ini sudah bisa menjelaskan dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari, bekerja, bahkan ada orang tua yang bekerja di laut atau di segala tempat yang untuk nilainya positif, itu juga sudah dikatakan kita adalah merupakan salah satu bentuk hidup berpancasila. Lalu, apa arti dari kedudukan Pancasila? Arti dari kedudukan Pancasila adalah sebagai dasar negara dan sumber hukum negara, serta satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila juga sebagai aplikasi kehidupan. Dapat kita lihat mengenai Pancasila dijadikan sebagai sumber segala hukum, ya. Oleh sebab itu, Pancasila dikatakan mutlak sebagai falsafah negara, pandangan hidup, dasar negara, sistem dasar ketatanaan negara, dan yang lainnya. Maka dari itu anak-anak kami sekalian, kita harus mewaspadai dalam segala tindakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Ya, itu harus diingat baik-baik. Kita harus mengingat baik-baik dari segala tindakan yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Pancasila ini adalah harga mati yang tidak bisa diganggu atau diubah oleh siapapun. Dan kalian adalah lampu masa depan sebagai penerang untuk masa yang akan datang. Kalau ada yang menggantikan ideologi-ideologi Pancasila, ini ditakutkan akan terjadinya tindakan-tindakan merupakan ancaman, akan terjadinya konflik, ya, baik itu secara horizontal maupun secara vertikal.
baik antara atasan atau pemerintah dengan masyarakat, atau secara horizontal masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dan ini adalah satu yang sangat berbahaya. Dan kalian adalah harus tahu sebaik-baiknya kita adalah penerus bangsa yang masa yang akan datang, yaitu Pancasila yang sudah tertera saat ini adalah mutlak dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Maka dari itu anak-anak kami, Bapak tegaskan kembali, Pancasila mempunyai kedudukan yang bersifat tetap, tidak berubah sepanjang masa, kuat dan terlekat pada kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Apalagi Pancasila itu dia sudah tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dengan jalan hukum yang tak dapat diubah. Atas dasar itu, maka kedudukan Pancasila itu bersifat abadi, mutlak bagi bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang kedua, kita juga akan masuk pada fungsi dan peranan Pancasila. Itu boleh juga dilihat anak-anak kami di halaman 4, ya. Itu di halaman 4, mungkin juga ada itu fungsi dan peranan Pancasila. Sebelumnya telah dikenal, itu ada poin pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, kemudian Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai perjanjian luhur, ya. Kemudian yang kelima ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Lalu yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga Pancasila sebagai moral pembangunan, ya. Ini apa nih lewat? Oke, baik. Baiklah anak-anak kami, setidaknya Bapak sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang Pancasila, kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi Bapak inginkan kepada kalian, ini di bawah tugasnya ada tertulis aktivitas 1. Setelah kita memahami bersama arti dari fungsi Pancasila bangsa Indonesia, jadi kepada anak-anak kami untuk mengerjakan, buatlah soal yang arti kedudukan dan fungsi Pancasila yang nanti dijawab di buku catatan masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan kepada Bapak hasil dari tugasnya, nanti akan Bapak memberikan nilai kepada anak-anak kami sekalian semua. Dan ini wajib dikerjakan, wajib dikerjakan. Jadi nanti dikumpulkan kepada saya. Jadi kalau seandainya nanti ada anak-anak kami yang ingin bertanya, boleh menjapri atau langsung WA-kan kepada saya. Ya anak-anak kami sekalian, mungkin ini saja yang Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Hadanallah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.